Selamat pagi dan selamat bertemu kembali. Kita awali renungan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, Engkau telah berkenan menyebut umat-Mu gereja. Bantulah agar umat yang berhimpun dalam nama-Mu takut akan Dikau, mengasihi Engkau, mengikuti Engkau, dan dengan bimbingan-Mu dapat masuk kediaman surgawi yang Engkau janjikan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika tiba hari Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihampurkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambillah semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah itu ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Marah karena cinta. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, marah tidak selamanya karena jengkel. Ada juga marah disebabkan karena cinta. Itu tentu bukan terjadi pada kita, tetapi pada Yesus. Yesus memilih bait Allah yang terkenal itu untuk menyatakan cintanya kepada manusia. Tentu bukan sembarang tempat dan momen. Saat itu, begitu banyak orang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Maka efeknya lebih besar dari hari biasa. Kemarahan Yesus di situ didengar dan dilihat oleh banyak orang. Tempat ini adalah rumah doa, rumah Tuhan. Yesus ingin mengembalikan fungsi rumah itu. Kemarahan Yesus itu jelas bukan karena emosional. Dalam kemarahan itu, Yesus justru menunjukkan cintanya. Rumah Allah hanya untuk berdoa, bukan untuk berdagang. Perhatian Yesus pada mereka yang menyalahkan tempat ini adalah bentuk cinta yang nyata. Begitu kuatnya cinta itu sehingga bisa diluapkan dalam rasa marah. Saudara-saudariku terkasih, kita menggunakan rumah Tuhan untuk berdoa, bukan untuk berdagang. Mari kita berdoa dan bukan berdagang di dalam doa.
Kita kenal ungkapan ini, Ecclesia Semper Reformanda. Gereja harus selalu diperbaharui. Ini adalah salah satu pesan iman ketika Yesus membersihkan bait Allah. Pembersihan ini sendiri menjadi tindakan besar pertama pelayanannya di muka umum dan sekaligus tindakan besar terakhir pelayanannya bagi banyak orang. Tindakan Yesus yang 2 kali membersihkan bait Allah selama 3 tahun pelayanannya menunjukkan betapa pentingnya reformasi atau perubahan dengan 4 pilar dasar berikut ini. Pertama, kekudusan. Yesus sangat menginginkan kekudusan dalam gerejanya. Ia mati untuk menguduskannya, menyucikannya, dan menempatkan jemaat kudus dan tak bercela. Kedua, kesatuan. Ibadah gereja haruslah bersatu dalam roh dan kebenaran. Dengan kata lain, gereja harus menjadi satu tempat doa yang bersekutu dengan Allah dan jemaatnya. 3. Keadilan. Yesus akan menghukum semua orang yang menggunakan gereja dan Injil demi keuntungan, kemuliaan, kemajuan pribadi, dan kelompoknya. 4. Kemurnian. Kita semua diajak untuk tulus dan murni melawan mereka yang mencemarkan atau merendahkan gereja Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, hari ini gereja merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran. 7 tahun yang lalu, 23 Oktober 2016, saya bersama peserta ziarah Holy Door Iwata. Kami masuk dalam Gereja Santo Yohanes Lateran Roma dan berdoa bersama di sana. Begitu bahagia kami semua berada di tempat itu. Indah gerejanya, luar biasa, dan menyenangkan hati kami untuk berdoa, memuji, dan mengagungkan kebesaran Tuhan. Tuhan Yesus, syukur bagimu atas semua kasih yang boleh kami terima dalam gerejamu. Bantulah kami untuk menjadikan gereja sebagai rumah Tuhan, tempat untuk kami berdoa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.